Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menjawab yaitu beberapa pertanyaan yang dipertanyakan oleh beberapa anggota grup. Jadi di sini saya akan menjawab, bukan berarti saya ini sok pintar ataupun apalah. Jadi saya hanya sekedar menjawab apa yang saya pelajari dan apa yang saya tahu. Kalau jawaban saya tidak memuaskan dengan apa yang dimaksud oleh antum atau anti-anti semua, silahkan dipertanyakan lagi. InsyaAllah kita akan meluruskannya. Jadi pertanyaan yang pertama, di ketika kemarin saya membaca kitab yaitu fi nawaqidil wudu'i. Fi nawaqidil wudu'i. Jadi saya mengartikan fi ini pada nawaqidil wudu'i. Pada meruntuh wudu'. Pada meruntuh wudu'. Jadi ditanyakan oleh saudara kita, Ustaz, kok fi itu diartikan pada? Yang saya tahu fi itu artinya dalam. Jadi ukhti yang bertanya kemarin, fi itu ada beberapa makna. Ada yang boleh diartikan pada, ada yang diartikan dalam. Jadi sesuai dengan kedudukannya. Bila kedudukannya cocok kita artikan pada, maka kita artikan pada. Bila kedudukannya cocok kita artikan sebagai dalam, maka kita artikan dalam. Contoh seperti ini. Fi kitabi, fi masjidi. Fi masjidi. Fi ini kita artikan dalam, kitabi kitab. Terjemahannya dalam kitab. Fi masjidi. Fi ini kita artikan dalam juga. Masjidi, masjid. Jadi terjemahannya fi masjidi, dalam masjid. Seperti itu. Kalau di sini fi nawaqidil wudu'i, ini tidak cocok kita artikan dalam meruntuh wudu'. Dalam meruntuh wudu', tidak cocok. Yang cocok pada meruntuh wudu'. Seperti itu. Jadi bisa dipahami kan? Menurut kedudukannya. Bila kedudukannya cocok, kita artikan fi ini berarti dalam, maka kita artikan dalam. Bila fi ini cocok, kita artikan sebagai pada, maka kita artikan sebagai pada. Seperti itu. Bisa dipahami? InsyaAllah. Selanjutnya yaitu yang bertanya mengenai huruf jar. Huruf jar ada berapa dan apa fungsi huruf jar? Baik, huruf jar dijelaskan dalam kitab Takhirul Aqwal, yaitu pembagian daripada Amal Sama'i. Pada pembagian yang pertama, huruf jar itu ada 19. Ba, min, ila, fi, an, wa qasam, bakasam, takasam, lamu, rubba, wawnya rubba, ala, kafu, mud, mundu, hatta, hasya, ada, khala. Ada 19. Apa fungsi huruf jar? Fungsi huruf jar ialah menjar isim. Menjar isim. Contoh ba. Ini kan ba. Contoh ba. Nahwu bi zai. Ini kan belum ada harkatnya. Jadi fungsi huruf jar ini menentukan harkat di akhir kalimat. Kan kita ini berbicara soal i'rab. Apa itu i'rab? Berubah akhir kalimat. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi ikhtilafi. Itu berubah akhir kalimat. Jadi ba ini fungsinya ialah menetapkan baris akhir menjadi kasrah. Maka kita taruh baris yaitu bi zaidi. Zaidin sebenarnya ini. Bi zaidin. Kita ini tidak membahas ini. Ini yang kita bahas. Jadi fungsi huruf jar ialah menjar isim. Zaidin ini isim. Jadi dengan hadirnya bi ataupun ba ini, huruf jar ini
maka jadilah dai ini harokatnya di bawah. Oke, satu contoh lagi supaya mudah dipahami. Contoh min dan ila. Ini kan ada ba huruf jar, min, ila. Sirtu minal basara. Ta ini belum saya kasih harokat. Ila kufa. Kufa ini. Kufa sebenarnya nih. Ini salah tulisan. Jadi dengan hadirnya min, maka harkat ini kita taruh di bawah dan harkat ti ini juga di bawah karena ada ila. Seperti itu, akhi. Di bawah kan? Sirtu, telah aku lalui daripada negeri Basrah ila Kufati, hingga negeri Kufah. Ila ini juga maknanya bervariasi. Ada yang ke, ada yang kepada, ada yang hingga. Seperti itu. Begitu. Jadi huruf jar itu ada 19, fungsi huruf jar menjadi isim. Seperti itu. Ini isim ini. Tandanya adalah alif lam, alif al. Ini juga demikian. Kufatin ini ya. Ila kufatin. Seperti itu. Bisa dipahami? InsyaAllah. Jadi selanjutnya ada yang bertanya, yaitu tidak mengenai kalimat, tetapi mengenai bila tersentuh antara laki-laki dengan perempuan, yang perempuan itu masih kecil, ataupun tersentuh laki-laki dengan ataupun tersentuh perempuan dengan laki-laki yang masih kecil, belum balik, apakah bisa meruntuhkan wudu'? Jadi dijelaskan dalam kitab Matan Takrib. Dijelaskan dalam kitab Matan Takrib, bila seorang laki-laki yang sudah dewasa ataupun seorang wanita yang sudah dewasa, bila bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, tetapi laki-laki itu ataupun wanita tersebut masih kecil, maka tidak dapat meruntuhkan wudu'. Tidak apa-apa selama dia masih kecil. Seperti itu. Baik, ada lagi yang bertanya, yaitu mengenai sebelum tidur. Sebelum tidur, mana dari pertanyaan? Sebelum tidur itu kan disunatkan. Sebelum tidur itu kan disunatkan untuk bersuci ataupun berwudu. Nah, ketika seseorang wanita sedang haid, ketika dia berwudu, apakah dia tidur dalam keadaan suci? Jawabannya iya. Dia suci daripada hadas kecil, tetapi dia tidak suci daripada hadas besar. Lah, kok macam tu? Memang seperti itu. Ada yang namanya suci daripada hadas kecil, tapi tidak suci daripada hadas besar. Contohnya seperti ketika seorang laki-laki itu berwudu, sesudah wudu, lalu keluar mani. Ketika keluar mani, wudunya tidak batal. Maknanya dia dalam keadaan suci, tetapi diwajibkan kepadanya untuk mandi. Seperti itu. Jadi kalau wanita, seorang perempuan sudah wudu, juga kan sudah suci daripada hadas kecil, tapi tidak suci daripada hadas besar. Apakah boleh membaca Al-Quran? Tidak boleh. Karena kalau untuk menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf, itu disyaratkan suci daripada 2 hadas. Sedangkan wanita hanya suci daripada 1 hadas. Seperti itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu seseorang ikut solat. Bila seseorang ikut solat berjamaah, terus di dalam solat jamaahnya, lalu dia teringat, dia syok, ragu-ragu apakah sudah wudu atau belum, apakah sudah wudu ataupun belum, apakah dapat meruntuhkan, apakah dapat membatalkan solatnya. Jadi mengenai hal syok dan yakin, yaitu bila seseorang sedang melakukan solat, lalu dia teringat di dalam hatinya, apakah saya sudah wudu ataupun belum? Timbullah keraguan, maka solatnya batal. Batal. Perlu saya garis bawahi, di ketika kita mengusap awal-awal wajah, kan itu ada waktu wudu. Waktu wudu, di ketika pertama kali kita mengusap wajah, di sana kita harus niat. Apa niat? Sahaja aku rafa' hadas kecil.
ataupun aku berwuduk supaya aku bisa salat. Seperti itu. Itu jelaskan di mana? Dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin. Dalam kitab I'anatul Talibin. Bila kita tidak meniat sengaja aku rafa' hadas kecil ataupun sengaja aku berwuduk untuk bisa salat, maka wuduk kita tidak sah. Seperti itu. InsyaAllah kalau kita sering-sering belajar, pasti kita akan bertemu dengan apa yang belum kita ketahui. InsyaAllah. Jadi pertanyaan selanjutnya yaitu walladhi yunqidhu ay yubtilu wudu'a khamsatu asya'. Jadi yang dipertanyakan ialah, Ustaz, kok yunqidhu? Kenapa enggak yanqidhu? Kenapa? Kok ini masuk dalam sulasi sulasi mazid, bukan sulasi mujarrad, padahal dia 3 huruf. Jadi dikala kita artikan dan bermula alladhi yang meruntuh, meruntuh. Bila kita jadikan ini sebagai bab sulasi mujarrad menjadi yang kedua, ini tidak boleh kita artikan sebagai meruntuh, tetapi harus kita artikan menjadi runtuh dan bermula alladhi yang runtuh. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena bila masuk dalam sulasi mujarrad itu hanya makna dasarnya saja. Contoh seperti nasara, tolong. Daraba, pukul, bukan memukul, bukan menolong. Seperti itu. Bila sudah masuk dalam bab sulasi mazid yang pertama, ini wadannya yaitu anqidha, yunqidu. Di sana af'ala yuf'ilu. Artinya memuliakan. Akrama yukrimu, telah memulia. Begitu juga dengan ini. Yunqidu dan alladhi yang membatal. Kalau yang qidu yang batal, seperti itu. Yang runtuh apa batal? Kalau walladhi yunqidu runtuh. Seperti itu. Bisa dipahami kan? Selanjutnya, kanal khariju kabauli wal ghaiti au nadiran kadamen wa hasan najisa. Jadi kemarin saya di sini salah membacanya. Saya baca wa khassan wa khassan, padahal wa hasan. Seperti itu. Jadi saya yang salah. Bukan antum yang salah mendengar, saya yang salah baca. Najisan. Ini najisan, ini khabar ini ya, menjadi khabar. Khabar siapa? Khabar kana ini. Kana ini kan tugasnya merafa' isim, menasab khabar. Isimnya ialah ini, khabarnya ini. Seperti itu. Jadi cukup sekian daripada saya. Alhamdulillah, bila ada pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan untuk materi ini, saya rasa sudah cukup. Jadi untuk materi yang akan datang, silahkan bertanya, yaitu apa yang ingin ditanyakan. InsyaAllah kita sebagai admin akan menjawab bila kami mampu. Akhirul kalam, indat dihali ajalina minat dunya qawla la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.